Ya pemirsa, kita balik lagi. Nah, kali ini kita juga di sesi yang terakhir ya, yang pastinya juga ini mungkin sekaligus kita juga pengen tanya-tanya lagi sama Bu Eva ya. Dan tentu juga buat pemirsa di rumah ya, mungkin ya ini merupakan pengetahuan baru atau juga temuan-temuan dari penelitian Bu Eva ini ya mungkin sedikit mengejutkan kita juga gitu, ternyata ada ataupun ya mungkin tanpa kita sadari ya itu juga sudah kita alami gitu. Nah, tapi mungkin sebelum kita masuk ke dalam apa ya, mungkin apa istilahnya ini dampaknya atau juga, nah sebenarnya ini kita mengedukasi ke para perempuan juga ya, mungkin setahu Ibu Eva. Nah sebenarnya tingkat-tingkat atau juga hal-hal yang bisa dikategorikan KDRT yang tentunya juga mungkin buat para perempuan khususnya ya, itu oh ini udah termasuk gitu, supaya juga dia lebih aware atau juga mungkin ya ada tindakan selanjutnya. Nah itu sebenarnya apa-apa aja sih gitu, mungkin secara general ya. Mungkin kadang-kadang juga banyak perempuan yang mungkin kalau di sorry to say mungkin ditampar, wah itu udah biasa gitu ya. Nah jadi sebenarnya ini juga kita mengedukasi khususnya buat para perempuan gitu. Ini apa-apa aja sih tindakan-tindakan yang masuk ke dalam KDRT itu sendiri gitu. Iya. Jadi sesuai dengan Undang-Undang PKDRT itu ada 4 bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Oke, ada kekerasan fisik, psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga atau penelantaran ekonomi. Jadi kan selama ini banyak para ibu yang menganggap bentuk KDRT itu hanya tamparan, pemukulan. Padahal penelantaran ekonomi itu kan salah satu juga bentuk dari KDRT. Namun yang sangat banyak dilaporkan itu kan kekerasan bentuknya fisik. Fisik ya, benar-benar. Pemukulan. Mungkin kalau dalam psikis mereka masih menahan. Misal ada kata-kata yang kasar, iya, benar. makian, itu kan mereka masih bisa menahan, mereka tidak melapor. Tapi kalau sudah fisik itu kan wajib ya dilaporkan. Kalau hari ini kita kena tampar diam, kita dipukul diam, mungkin bisa jadi besok sudah mengancam nyawa. Iya, benar-benar. Nah, itu. Jadi sedikit saja ada kekerasan, itu kita wajib laporkan. Kalau misal belum berani nih lapornya ke kepolisian, ada pihak gampung, ada aparatur gampung yang dapat memberikan perlindungan. Paling tidak kan ada nasihat, ada teguran kepada pelaku untuk tidak mengulanginya. Oke, nah itu dia pemirsa ya, terutama juga buat para perempuan atau juga mungkin ibu-ibu yang tentunya juga KDRT itu juga ada 4 tadi ya. Nah dan tentunya juga mungkin kalau misal merasa mungkin ada salah satu di antara kategori yang Ibu saya sampaikan tadi, nah itu juga ya udah bisa lah ya kita untuk melakukan sesuatu yang tujuannya untuk lebih baik gitu ya, supaya juga itu tidak berulang kembali. Nah terus kalau misalnya untuk rekomendasi atau juga dampak nyata untuk penelitian ini terhadap untuk melindungi perempuan di Aceh itu apa gitu Bu kira-kira? Yang pertama itu jangan takut lapor. Ya. Itu yang paling utama. Sekecil apapun kekerasan yang ada wajib melaporkan. Baik cuma pukulan yang mungkin tidak membekas gitu. Karena tadi seperti saya katakan, sedikit saja sehari ini dia tamparnya kecil, besok akan menjadi tamparan yang lebih besar. Gitu. Dan yang kedua, simpan bukti. Jadi kan ketika dilakukan kekerasan itu kan mungkin ada bekas, kita akan mengabaikannya. Paling tidak ada bukti foto, karena kok yang lebam-lebam pemukulan itu kan dalam 3 hari bisa hilang. Iya benar. Itu kita untuk menjaga diri sendiri lah. Paling tidak nanti ketika suami ini saya sudah rekam ini. Ya. Gitu kan, atau merekam suaranya itu. Jadi buat penjaga saja ya. Ketika, oh ternyata direkam saya selama ini marah-marah, saya kasar selama ini marah-marah. Itu jadi kan ada rekaman itu menjaga diri sendiri. Karena kan tadi karena itu ranah rumah tangga kan nggak ada yang lihat. Benar. Tetangga ketika dengar mau memberi nasihat dianggap kepo. Iya benar, nggak berani masuk kecuali mungkin keluarga intinya atau apa gitu ya. Oke. Nah terus kalau misalnya dampak nyata ya untuk penelitian ini terhadap perlindungan perempuan itu ada nggak sih Bu kalau misalnya manfaatnya ataupun yang nyatanya gitu ya, mungkin sistem yang kemarin itu mungkin dengan adanya penelitian ini mungkin bisa lebih bukan revisi ya, lebih ke ditingkatkan lagi gitu ya, diimprove-nya atau seperti apa gitu. Jadi setiap peneliti itu kan inginnya penelitiannya bermanfaat untuk masyarakat. Iya benar. Jadi saya sebenarnya ada harapan dari saya nih, dampak tadi ada 2 manfaat dari penelitian ini. Saya pikir bisa memberikan dampak yang sangat luas ya dalam suatu ilmu pengetahuan. Yang pertama manfaat teoritisnya itu dari segi perkembangan ilmu pengetahuan hukum. Ini
menjadi harapan untuk perkembangan ilmu hukum khususnya di bidang pengetahuan restoratif justice. Ada upaya perlindungan hukum terhadap perempuan kan, jadi tahu ya apa saja yang menjadi yang menyebabkan KDRT, apa saja itu KDRT, dan juga jadi tahu apa itu depakat, kita ada kanunnya, macam. Nah, yang kedua itu manfaat praktisnya. Jadi dengan adanya penelitian ini memberikan informasi kepada perempuan untuk tidak takut melaporkan KDRT yang dialaminya. Jadi sehingga ketika dia melaporkan itu ada dukungan dari pihak Gampong, terutama untuk memberikan perlindungan kepada si korban. Dan juga dari penelitian ini tadi seperti saya sampaikan itu mendorong aparatur Gampong untuk membentuk suatu resam Gampong tentang mekanisme pencegahan dan penanganan isu KDRT. Di samping itu juga penelitian ini ingin memberikan dampak supaya ada kerjasama antara pihak Gampong dengan dinas terkait. Benar. Seperti penyediaan rumah aman, konseling. Karena kan si ibu ini ketika ada sebelum terjadi kekerasan ya, kadang-kadang ada pertengkaran nih secara psikis kan, itu kan dia perlu memulihkan traumanya. Traumanya benar. Jadi ketika Gampong di situ tidak peduli, apalagi kalau kita pendatang di suatu kampung. Itu dia masalahnya. Jadi dengan siapa dia mengadu? Gitu. Mungkin kalau misalnya ada ruang konseling sedikit di aparatur Gampong ini di kantor kecil, itu kan bisa menjadi ruang curhat beliau ya. Karena kan perempuan nih kan yang tadi yang bisa mendengar itu. Dan juga ada rumah aman. Jadi kan setiap korban kekerasan ini kan seharusnya mereka itu untuk pertama dijauhkan dulu dari pelaku. Supaya apa? Supaya tidak terjadi pengulangan. Nah ini kan kalau di kampung kan tidak ada rumah aman. Jadi kan rumah aman ini memang rumah yang untuk perlindungan kepada korban, di mana pelaku tidak bisa mengaksesnya. Mungkin ke depan mungkin pemerintah bisa ya untuk memberikan anggaran untuk ruang konseling dan rumah aman tadi. Yang ketiga itu mendorong terbentuknya kerjasama antara Gampong dengan pihak-pihak terkait. Jadi ada dinas pemberdayaan perempuan, lembaga pemerhati perempuan, supaya apa? Ketika terjadi ini kekerasan, si korban ini cepat diberikan pemulihan. Gitu. Jadi tidak ada pembiaran. Benar. Oke, nah napasnya juga ini bagus sekali ya, mungkin dari penelitian dari Bu Eva ini ya. Napasnya juga mungkin ada yang seperti saya bilang tadi itu lebih ada improvisasi dan tentunya juga keterlibatan dari dinas-dinas atau juga pihak-pihak terkait gitu ya. Nah kalau mungkin di pemerintah kota atau juga mungkin yang tinggalnya di kota, di kabupaten atau di provinsi, ya itu juga mungkin ya sedikit ada kemudahan gitu ya. Nah karena juga mungkin aksesnya. Nah jadi kalau misalnya di Gampong sendiri, kayaknya juga hal-hal yang disampaikan sama Bu Eva tadi, ya mungkin kita nggak pernah tahu ya, mungkin sudah ada, tapi kalau misalnya saya yakin juga masih jauh dari apa yang dibutuhkan gitu ya, terutama buat para korban-korban perempuan gitu. Terus juga mengedukasi juga ya, itu yang pastinya juga mungkin dari dari penelitian ini juga ada kebijakan juga gitu, supaya juga yang namanya juga kekerasan terhadap perempuan dan juga bahkan sekarang ke anak juga Bu ya. Nah itu juga luas ya. Dampaknya luas dan tentunya juga itu tidak jadi sesuatu yang dinormalisasikan. Nah yang terakhir nih Bu, kita juga pengen tahu juga nih, tadi juga udah dikatakan juga ya, selanjutnya implementasinya mudah-mudahan juga bisa jadi kebijakan yang bisa diambil sama pemerintah. Nah mungkin kita juga pengen tahu juga nih tips-tipsnya gitu ya. Nah terutama juga buat para dosen yang mungkin tidak hanya di bidang ilmu hukum ya, atau juga bidang sosial dan lainnya. Nah supaya juga bisa memenangkan atau tembus gitu ya untuk pendanaan. Nah seperti pengalaman dari Bu Eva sendiri, apa sih tips-tipsnya gitu dari segi proposal kah atau apa gitu, mungkin yang bisa di-share ilmunya, pengalamannya. Sebenarnya saya belum ahli ini ya, saya baru 2 kali lulusnya. Jadi lebih dari 1 kali berarti udah oke ini. Jadi dari pengalaman saya di setiap penelitian saya itu saya mengangkat kearifan lokal di Aceh. Jadi penelitian pertama saya juga mengangkat kanun, yang kedua ini juga saya mengangkat kanun. Itu yang pertama ya. Jadi kita membuat judul semenarik mungkin dan mengangkat kearifan lokal di Aceh, khususnya di daerah kita. Yang kedua, karena saya ini dosen hukum, tentunya saya melihat kasus ya. Jadi apa menjadi urgensi penelitian ini? Tentu dari angka tingginya kasus tersebut. Gitu. Itu menurut saya itu menjadi salah satu acuan mengapa penelitian ini mendapatkan dana hibah penelitian dari Kemendikti. Nah pastinya juga satu lagi mungkin dengan proposal ya sesuai dengan formatnya ya. Pasti itu ya sesuai dengan template itu. Iya benar-benar. Jadi harus kita cek nih kalimat-kalimatnya jangan ada yang salah. Gitu. Jadi kan kadang ada penilaian administratif dan juga ada penilaian substansif. Gitu. Kalau yang sifatnya administratif tadi kan kalimat yang salah sesuai dengan template. Tapi kalau udah substantif itu dia lebih melihat
apa sih kegunaan dari ini kita penelitian ini, apa manfaatnya, apa pemecahan masalahnya, apa urgensinya, sehingga pemerintah melalui Kemendikti ini memberikan dana kepada si peneliti. Oke, ya pemirsa, terima kasih. Itu dia bincang-bincang kita bersama Ibu Eva Susana MH ya. Yang pasti juga ini insya Allah juga memberikan pengalaman baru dan juga pengetahuan baru buat masyarakat, buat semua pemirsa. Nah, jadi kita langsung pamit. Insya Allah kita jumpa lagi dan ketemu lagi deh sama Ibu Eva juga di next kesempatan Bu ya, Insya Allah ya. Insya Allah. Nah, ya saya juga terima kasih. Kita pamit, wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.